Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi e-Kurs Kasade atau Elektronik Kurikulum SMK Negeri 1 Demak. Saya rekomendasikan menggunakan aplikasi Chrome karena yang sudah terbukti bisa. Yang pertama kita buka aplikasi Chrome-nya. Di sini sama terus membuka browser yang lain. Jadi nanti yang sebelah sini saya masuk sebagai siswa, terus yang sebelah sini saya masuk sebagai guru. Setelah membuka browser, kita akses alamat aplikasinya yaitu smk1.com /app/absen QR, enter. Nah, begitupun yang browser satu yang sebagai siswa yaitu smk1.com /app/absen QR, enter. Setelah itu kita masukkan username kita. Di sini saya menggunakan akun saya sendiri ya. Terus kita masukkan password kita. Kemudian yang sebagai guru ini kita pindah ke sebagai pilihan yang guru, lalu login. Nah, ini adalah tampilan awal. Setelah itu saya coba masuk ke punyanya anak atau sebagai siswa. Ini siswanya yang saya buat sendiri, jadi sebenarnya tidak terdaftar di SMK ya, cuman untuk coba-coba saja. Login. Nah, ini adalah tampilan awal waktu login sebagai siswa. Setelah itu saya klik data saya. Di sini kosong, tidak ada jadwal yang tersedia atau KBM yang tersedia. Nah, setelah Bapak Ibu login, silahkan yang pertama tentunya adalah buat KBM baru. Klik. Setelah itu kita kasih judulnya. Di sini saya kasih contoh percabangan pada JavaScript. Nah, ini depannya saya tambahi implementasi. Karena di sini untuk memberikan materi ya, yang saya contohkan yang pertama. Jadi nanti dibuat KBM ini kita bisa menambahkan buat materi dan bisa menambahkan juga untuk membuat soal. Karena ini contohnya yang untuk membuat materi, maka ini yang kolom buat soal ini ya. Ini kalau untuk buat soal saya lewati dulu. Di dalam membuat materi ini kita bisa menambahkan link dari YouTube ya. Contohnya untuk menambahkan link dari YouTube, kita buka YouTube. Terus kita pilih salah satu videonya ya. Kita pilih salah satu saja, dibuka dulu. Kita tunggu bentar, masih proses. Nah, kalau sudah, kita klik share. Setelah share ini ada link untuk copy, ada linknya. Ada link ini, kita klik copy. Kita klik copy. Terus kita masukkan ke dalam ini link YouTube. Kita paste. Karena kita sudah dapat linknya, kita close saja itu. Terus selain menambahkan video dari YouTube, kita juga bisa menambahkan file materi. Contoh di sini saya upload file materinya. File materi itu harus berupa dokumen ya, bisa Excel, bisa PowerPoint atau bisa Microsoft Word. Di sini saya coba menambahkan ini infografis. Kita bisa menambahkan banyak file sekaligus, tidak hanya satu. Ini contoh saya tambahkan 4 ya. Cuman masing-masing file ini maksimal ukurannya 5 MB. Terus setelah itu baru kita tulis tugasnya atau materinya apa atau perintahnya apa ya. Di sini bisa berupa materi, bisa berupa tugas atau berupa soal essay. Di sini saya contohkan, silahkan download file materi yang terlampir dan baca. Kemudian
simpulkan di kolom tanggapan. Setelah itu saya klik simpan. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini jadwal kita sudah terbuat. Waktu kita klik, ini adalah preview tampilan nanti yang akan tampil di halamannya anak. Jadi ini ada video YouTube-nya, terus ada double materi, terus ini adalah perintahnya tadi. Terus anak bisa menjawabnya dengan mengetik di sini. Terus anak juga bisa melampirkan file jawaban yang berupa foto atau screenshot. Setelah kita merasa cocok dengan jadwal yang kita buat, langkah selanjutnya yaitu kita atur kelas ya. Jadi waktu kita mengarahkan mouse ke jadwal atau KBM yang kita buat, itu akan muncul menu untuk atur kelas, ubah, dan hapus. Yang pertama, yang berikutnya tentunya kita atur kelas dulu. Kita klik atur kelas. Seumpama ini adalah di kelas 11 MM3, maka kita tambahkan di kelas MM3. Kita isi tanggal mulainya. Jadi ini saya atur tanggal 31 jam 12.00 seumpama ya. Jam 12.00. Terus untuk waktu selesainya, jadi yang bawah ini adalah selesai, kalau yang atas ini adalah mulai. Terus untuk selesainya tanggal 31 sampai jam 13.00. Nah, kita juga bisa menambahkan ke beberapa kelas langsung ya, tinggal kita isi saja. Atau kalau tidak mau ngisi satu-satu di sini, kita bisa menggunakan fasilitas di pengatur waktu ini. Jadi kita arahkan mouse ke tulisan pengatur waktu, terus kita bisa menambahkan ke beberapa kelas sekaligus di waktu yang sudah kita atur di pengatur waktu tersebut. Contohnya ini, kita akan membuat jadwal lain di tanggal 31, jamnya jam 14 sampai 14.00 ya. 14.00. Terus selesainya kita atur jadi jam 15.00. Nah, terus setelah itu kita pilih kelas mana yang mau kita kasih jadwal ini, jadwal yang telah kita atur. Contoh sini saya mau menambahkan kelas 10 MM1 dan MM2 dan M11 MM1 sama kelas 12 MM1 dan 2. Setelah kita atur kelasnya, kita klik terapkan. Nah, otomatis ini di bawah akan terisi kelasnya. Kalau dirasa sudah pas jadwal yang telah kita atur sesuai kelasnya dan sesuai dengan tanggal dan jamnya, jangan lupa kita klik simpan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa arahkan mouse kita ke judul KBM yang kita buat, terus kita cek satu-satu kelasnya sama jadwal mulai dan jadwal selesainya. Kita sudah berhasil membuat satu jadwal. Sekarang kita cek seperti apa di tampilan siswa. Saya coba klik data saya. Nah, ini sudah muncul di tampilan siswa. Waktu siswa klik mengerjakan ya, ini tampilan yang ada di HP siswa. Ini masih loading, nunggu video dari YouTube-nya muncul ya. Jadi anak nanti bisa download file materinya dan bisa melihat tugasnya, terus bisa mengisi juga di sini. Ini contoh saya menjawab, atau itu ya, kita memberikan tanggapan. Menurut saya percabangan di JavaScript lumayan gampang. Terus dia melampirkan bukti pekerjaannya atau fotonya. Contoh sini saya memberikan jawaban ini, contoh saja.
siswa bisa menampilkan file-file gambar yang mana ukuran maksimal per satu gambarnya itu 150 KB. Anak bisa mengumpulkan sampai banyak gambar sekaligus ya, tidak hanya satu, jadi bisa mengumpulkan beberapa gambar sekaligus. Ini contoh, saya mengumpulkan sampai 5 gambar. Terus saya klik open, terus saya klik simpan. Oke, jadi ini anak statusnya sudah dikerjakan. Terus kita untuk melihat hasil pekerjaannya anak atau hasil tanggapan anak, kita bisa lihat di tanggapan sini. Karena ini dia kelas 11 mm3, maka saya pilih tanggapan yang 11 mm3. Nah, ini adalah tanggapan dari anaknya yang sudah masuk di rekap kita. Terus ini di detail tanggapan ini itu ada beberapa menu pilihan, dimana kalau default ini dia menampilkan semua jawaban, cuman untuk gambarnya berupa link seperti ini ya. Kalau kita klik gambar, itu nanti jawabannya, gambarnya akan ditampilkan di sini sekalian. Terus kalau kita klik nilai, itu nanti yang muncul hanya nilainya saja, hanya nilainya ya, karena ini tidak berupa soal jadi nilainya tidak ada. Terus kalau kita klik munculkan status ya, jadi status itu statusnya sudah dikerjakan atau belum dilihat atau sudah dilihat, seperti itu. Seandainya kok jawaban anak ini kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa klik perbaiki. Jadi nanti anak itu statusnya akan menjadi perbaiki. Saya coba klik perbaiki, terus oke, konfirmasi. Nah, waktu ini anak membuka datanya itu statusnya menjadi perbaiki. Jadi anak bisa mengerjakan ulang. Waktu ini anak mengerjakan ulang, terus simpan. Nah, ini statusnya menjadi sudah dikerjakan ulang. Waktu kita cek di sini juga statusnya sudah dikerjakan ulang dengan jawaban yang baru. Seandainya ini masih belum cocok, itu bisa kita klik perbaiki lagi. Nah, jadi perbaiki satu kali lagi, seperti itu ya. Dan ini waktu di tampilan anak itu juga statusnya perbaiki satu kali lagi. Anak bisa mengerjakan ulang lagi. Nah, seperti itu. Kayaknya ini masih ngebug, nanti akan saya perbaiki. Jadi yang untuk perbaiki sekali laginya belum itu ya, belum sempurna. Nanti akan saya perbaiki lagi. Terus seperti itu ya untuk membuat jadwal. Terus yang berikutnya kita akan membuat soal yang nanti hasil tanggapannya itu bisa kita lihat langsung. Caranya sama, kita klik buat KBM baru. Terus kita kasih judulnya seumpama soal percabangan. Nah, biar lebih mudah, kita bisa ketik soal sendiri atau bisa upload dari Microsoft Word. Kita pilih yang upload dulu, kita klik upload. Nah, kita klik upload. Terus ini ada template yang harus kita download dulu biar nanti lebih mudah. Kita klik download. Setelah terdownload, kita buka soalnya. Nah, ini adalah template untuk membuat soalnya. Kita enable untuk editing, terus saya perbesar. Jadi aturan membuat soal di aplikasi Ekur itu, ini ada soal 1 dan ini ada soal 2 ya kan. Di antara dua soal ini kita wajib menambahkan kode soal pagar. Jadi di antara dua soal itu harus ada soal pagar. Terus di masing-masing soal itu di bawahnya dikasih kunci pagar. Jadi ini soal 1, terus kuncinya apa? Kunci pagar A. Jadi untuk nomor 1 ini kunci jawabannya adalah A. Terus untuk yang soal berikutnya kita nambah soal, kita kasih
soal pagar, baru kita membuat soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kita kasih kunci pagar B. Jadi soal yang berikutnya ini kuncinya adalah B. Nah, yang perlu diingat-ingat itu yang soal terakhir ya. Jadi soal terakhir ini karena berikutnya tidak ada soal lagi, jadi tidak kita kasih kode soal pagar. Kalau ini seandainya kok nanti error, seumpama ada tambahan kode soal pagar ini, maka nanti akan muncul soal baru yang mana isinya itu adalah kosongan ya. Jadi kode ini, soal pagar ini adalah kode untuk menambahkan soal. Cuman kalau seandainya soalnya ini kok tidak ada lanjutannya, jadi nanti yang akan tampil adalah soal kosongan seperti itu ya. Jadi kalau terakhir itu soalnya tidak usah ditambahkan, cukup sampai kunci pagar kuncinya apa gitu. Kalau sudah, untuk menambahkan gambar seperti biasa, tinggal gambarnya dimasukkan di sini saja. Saya coba contohkan menambahkan file gambar. Nah, ini saya coba menambahkan file gambar ini ya. Saya coba tambahkan ke sini. Saya klik copy, saya klik paste. Nah, ini gambarnya sudah masuk di sini. Contoh saja langsung saya save ya, saya simpan. Ini namanya adalah template soal doc 4. Nah ya, dan untuk bisa terbaca di aplikasi Eggur itu formatnya harus docx ya. Kalau yang hanya .doc itu tidak bisa terbaca, harus ada X-nya di belakang. Ini saya klik file, simpan. Setelah tersimpan, kembali ke sini, kita upload atau kita upload filenya ya, kita upload. Nah, setelah kita pilih soalnya, nanti soalnya itu akan muncul di sini. Setelah soalnya muncul, nah ini jadi ada dua gambar tadi. Saya coba perbaiki dulu. Ini saya hapus, terus saya simpan ulang, terus saya pilih filenya ulang. Nah, saya refresh dulu aja karena masih terbaca yang tadi. Ini contohnya adalah soal percabangan JavaScript, terus saya pilih soalnya ini, terus kita lihat hasil previewnya. Setelah dirasa sesuai, jangan lupa yang penting ini ya, convert to HTML sampai kode-kode ini muncul ya, sampai kode-kode ini muncul. Setelah muncul, baru kita isi yang lain. Seumpama soal itu ada mau kita tambahi video dari YouTube, itu juga bisa. Ini saya contohkan yang tadi aja langsung. Terus kita juga bisa menambahkan file materi. Jadi intinya kita mau buat soal atau materi itu bisa semua ya, cuman bedanya kalau yang soalnya ada isinya itu nanti anak harus mengerjakan soalnya dulu, harus mengerjakan soalnya juga. Kalau tidak ada soalnya, jadi anak tidak perlu mengerjakan soal itu juga bisa. Ini contohnya saya kasih materi infografis. Terus ini tugasnya apa, perintahnya? Kerjakan soal dan pelajari file materi yang terlampir. Lalu kita klik simpan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Sekarang kita cek tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan soalnya yang nanti akan tampil. Di sini soalnya otomatis diacak ya. Soalnya otomatis diacak, makanya tidak perlu dikasih nomor urut. Di sini ada nanti di sini nomor 1. Ini tampilannya, terus ini ada video yang kita tambahkan tadi, terus ini ada file materi, ada tugas materi atau soal isai juga bisa di sini. Setelah dirasa sesuai, kita kembali ke home, kita tambahkan kelas seperti tadi. Saya coba untuk semua kelas saja langsung biar gampang ya, sobat. Kalau untuk semua kelas ini berarti nanti semua kelas akan tampil soal yang kita buat. Ini saya buat mulai dari 6 sampai menit 13.
Sekarang saya simpan. Kita cek kelasnya sudah ada ya. Ini untuk semua kelas. Sekarang di tampilan siswa kita cek tampilannya seperti apa. Saya refresh. Nah, ini sudah muncul yang belum dikerjakan statusnya. Waktu diklik dikerjakan, ini yang akan tampil di halaman siswa. Dan ini anak tidak bisa jawab sembarangan ya. Tanpa diisi itu tidak bisa. Jadi soal ini wajib dikerjakan, wajib diisi dulu. Ada yang 01 saja itu tidak akan bisa dikirim. Jadi wajib diisi semua. Ini contoh saya mengerjakan soal. Sekarang saja. Terus ini adalah materinya, bisa di-download. Terus ini anak wajib memberikan tanggapan biar statusnya menjadi dikerjakan. Sudah seumpama seperti itu, sudah dikerjakan. Terus anak bisa melampirkan foto juga tadi. Lampirkan fotonya, oke. Terus klik simpan, oke. Nah, ini statusnya sudah dikerjakan dan ada nilainya 40. Waktu kita lihat di halaman kita bisa lihat lewat sini tanggapan ini ya, tanggapan semua kelas. Terus kita pilih sesuai kelasnya ini, karena ini kelas 11 MM3, kita pindahkan ke 11 MM3. Nah, ini adalah hasil jawaban anak yang sudah mengerjakan. Yang belum dilihat ataupun sudah terlihat itu juga bisa dideteksi di sini. Seandainya ini jawaban tidak sesuai, kita bisa klik perbaiki. Itu ya seperti tadi, perbaiki. Terus ini kita bisa lihat untuk gambar yang dikumpulkan itu apa. Terus kita mau lihat nilainya saja biar lebih ringkas, atau hanya statusnya saja ya, itu juga bisa. Terus menu-menu yang lainnya, ini ada data absensi siswa, dimana ini bisa kita atur dari bulan berapa ke bulan berapa, yang mana di sini akan ditampilkan total terlambatnya masing-masing siswa tersebut. Terus waktu kita arahkan ke nama siswa, itu kita akan tahu detail dari siswa tersebut, dari kelas, terus NIS, bahkan kita bisa menghubungi nomor WA-nya atau nomor teleponnya. Terus disitu kita bisa melihat data pribadi siswa tersebut. Waktu kita klik ini ya, data pribadi, ini adalah tampilannya. Data pribadi siswa tersebut. Ini ada nama lagi, kita bisa lihat detail yang lain dari sini juga, dari nama tersebut. Ada data absensi, data tanggapan juga ada. Ini contoh data tanggapan siswa tersebut yang sudah dikerjakan maupun yang belum. Terus absensi siswa tersebut dalam 1 bulan, dia berangkat absen apa tidak, total terlambatnya berapa, bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat di data absensi. Terus kalau yang data tanggapan KBM ini, itu adalah kita melihat hasil jadwal yang kita buat ya selama 1 bulan ini, selama 1 bulan yang terpilih ini. Kalau Januari ini berarti yang selama Januari ini yang akan ditampilkan di sini. Seandainya dalam 1 bulan ini kita membuat 3 jadwal atau 3 KBM, maka di sini akan muncul 3-3-nya pada kelas tersebut. Sekarang kita coba pindah ke kelas 11 MM3. Nah, pengecualian ya untuk yang data tanggapan KBM ini, jika kelasnya diatur semua, itu nanti tidak akan terdeteksi di sini. Jadi untuk kelas yang diatur kelasnya jadi semua, itu tidak akan terdeteksi di data KBM ini. Jadi untuk mendeteksinya itu ada di sini, lewatnya yang data tanggapan di jadwal ini. Terus kalau ini ada data pribadi siswa, itu di sini kita bisa mencari nama siswa, namanya siapa. Seumpama saya mencari nama Bah gitu ya, cari siswa. Nah, ini adalah nama-nama siswa yang kita cari, yang bisa kita temukan. Kita bisa lihat data pribadinya, absensi, tanggapan, bahkan nomor WA ataupun teleponnya, kelas berupa NIS-nya.
Terus yang ini ada data KPM guru atau yang bisa kita sebut sebagai jurnal harian ya. Jurnal harian yang mana tanggalnya itu bisa kita cek sesuai yang kita inginkan. Contoh kalau ini saya ubah jadi tanggal 30, ini jadi 0000. Kalau ini kita buat jadi tanggal sekarang, karena tadi saya sudah membuat KPM, jadi otomatis di sini akan muncul atau tampil seperti itu. Dan saya kira cukup, itulah tutorial cara menggunakan aplikasi e-kurikulum SMK Negeri 1 Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.